Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 2041050202104 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, di mana saya selaku pembuat makalah pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional makro Islam diwajibkan untuk berpresentasi melalui Zoom. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, ialah pengertian pendapatan nasional. Istilah pendapatan nasional mengandung beberapa konotasi. Ia bisa berarti produk domestik bruto, atau PDB, bisa juga produk nasional bruto atau PNB, atau biasa juga disebut dengan national income, yang memang merupakan terjemahan dari pendapatan nasional. Jadi konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau PNB, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Jadi pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan uang. Jadi pentingnya perhitungan pendapatan nasional untuk mendapatkan gambaran tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Jadi langsung saja ke materi yang kedua, ialah pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Jadi di sini dua pendapatan sangat berbeda. Ialah dari pendapatan pribadi bisa diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan pada apapun yang diterima oleh suatu penduduk negara. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang boleh digunakan oleh para penerimanya, disebabkan karena nilai sisa. Langsung saja ke materi yang ketiga, ialah harga konstan dan harga berlaku. Harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah untuk memperoleh produk domestik bruto, harga konstan. Kita harus menentukan tahun dasar atau base year yang merupakan tahun di mana perekonomian berada dalam kondisi baik atau stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. Manfaat dari perhitungan produk domestik bruto, harga konstan, selain dengan segera dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat menghitung perubahan harga atau inflasi. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Langsung ke materi yang keempat, ialah metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu metode perhitungan dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Sebab tiga metode ini bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional. Langsung saja langsung ke materi metode perhitungan pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor lahan atau produksi.
lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi, nilai output dengan nilai biaya antara atau nilai input. Jadi rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi langsung saja bisa dilihat di share screen dengan keterangannya. Langsung ke metode perhitungan pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan atau income product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan bisa langsung dilihat di share screen beserta keterangannya. Yang ketiga ialah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ialah perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Ada 4 jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk pemerintah, pengeluaran untuk investasi, serta pengeluaran untuk ekspor dan impor. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bisa langsung dilihat di share screen dan beserta keterangannya. So, ke materi yang kelima ialah produk nasional neto dan pendapatan disposable income. Ini pendapatan produk nasional neto atau PNP adalah GNP yang dikurangi depresiasi atau penyusutan yang disebut juga replacement dari barang modal. Replacement atau penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Jadi ada rumus untuk mengetahui pendapatan produk nasional neto. Ialah pendapat produk nasional neto sama dengan pendapatan nasional kurangin penyusutan atau replacement. Sedangkan pendapatan disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya pajak pendapatan. Jadi disposable income merupakan pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. Dengan demikian disposable income dirumuskan sebagai berikut. Disposable income sama dengan personal income kurangi pajak langsung. Di sini, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit surat pemberitahuan atau SPT pajak atau kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya terangkan mengenai pendapatan nasional dan metode perhitungan makro Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.